Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin amin amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita atau kisah yang pernah diceritakan oleh seorang sarjana jurusan sejarah di awal-awal tahun 2000 yang lewat. Sarjana tersebut pernah kuliah di STKIP Hamzan Wadi Pancor, Sekolah Tinggi Ilmu Kejuruan. STKIP Hamzan Wadi Pancor, namun namanya saya lupa. Di saat kami sedang duduk-duduk di dalam suatu ruangan di suatu madrasah, sarjana IPS atau sejarah tersebut, sarjana sejarah tersebut kebetulan mengabdi di madrasah tersebut yang tempat kami itu berkumpul. Kemudian sarjana sejarah itu bercerita kepada kami bahwa di saat dia masih di STKIP Hamzan Wadi Pancor sekitar tahun 90-an yang lewat, datang ahli dari negara Inggris atau peneliti dari negara Inggris membawa suatu alat yang tidak ada di Indonesia. Alat tersebut bisa mendeteksi sampai kedalaman sekian meter di dalam bumi itu bahwa apa benar ada manusia di dalam bumi atau tanah pekuburan yang dianggap kubur atau makam. Bisa dideteksi dengan alat tersebut. Kemudian para mahasiswa STKIP membawa peneliti tersebut yang berasal dari negara Inggris, dibawa ke makam Selaparang yang ada di Lombok Timur. Pendek cerita, setelah mereka sampai di makam Selaparang itu, si peneliti dari Inggris itu mencoba untuk mendeteksi makam-makam yang ada di makam Selaparang itu apakah benar ada
yang telah dikuburkan manusia di dalam makam-makam tersebut. Namun di semua makam-makam yang ada di makam Selaparang itu tidak ada tanda-tanda bahwa pernah manusia dikuburkan di tempat itu. Kemudian beberapa tahun yang lewat ada beberapa versi mengatakan bahwa memang benar tidak ada yang dikuburkan di makam Selaparang itu. Di saat para tokoh-tokoh atau pembesar kerajaan yang ada di kerajaan Selaparang itu sedang bermusyawarah, datanglah pasukan yang ingin menghancurkan kerajaan Selaparang tersebut. Lalu kemudian di saat mereka itu digempur oleh pasukan-pasukan yang secara tiba-tiba ingin meruntuhkan kerajaan Selaparang itu, para pembesar kerajaan yang duduk di sana seketika itu menghilang di tempat itu. Namun orang-orang dulu cuma memberikan tanda bahwa di sana tempat duduknya para pembesar kerajaan sesuai dengan apa yang dilihat pada saat itu, dan dibuatkan suatu makam. Karena orang-orang dulu yang melihatnya itu tidak tahu menahu kemana pembesar-pembesar kerajaan di Selaparang itu menghilang. Kemudian di sana, di makam atau komplek pemakaman Selaparang itu ada yang berbentuk melingkar. Menurut cerita orang-orang dulu bahwa di sanalah Gajah Mada itu berdiri. Lalu kemudian Gajah Mada pun menghilang. Yang katanya Gajah Mada itu pernah menjadi panglima di kerajaan Majapahit pada masa lalu. Namun Gajah Mada itu pun tidak tahu entah kemana menghilangnya. Kemudian ada seorang tuan guru, kalau tidak salah namanya Tuan Guru Haji Mursidin. Tuan Guru Haji Dahmuruddin Mursyid, bukan Tuan Guru Haji Mursidin. Jadi salah baca tadi. Tuan Guru Haji Dahmuruddin Mursyid pernah meminta izin kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar untuk berziarah di makam Selaparang. Lalu kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menganjurkan Tuan Guru Haji Mursidin itu agar berziarahnya itu di malam Senin, karena ingin bertemu dengan yang namanya Gajah Mada. Kalau Gajah Mada itu biasanya malam Senin datang di pemakaman raja atau kerajaan Selaparang, itu menurut cerita orang-orang dahulu. Lalu kemudian Tuan Guru Haji Dahmuruddin Mursyid itu datang sesuai dengan apa petunjuk dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk berziarah pada malam Senin. Di saat Tuan Guru Haji Dahmuruddin Mursyid itu sedang berzikir dan berwirid, tiba-tiba muncullah
yang namanya Gajah Mada di dekatnya. Dan beberapa saat pun Gajah Mada menghilang. Ada seorang tua dulu pernah mentertawakan para jamaah yang mempercayai bahwa Gajah Mada itu ada di makam Selaparang. Sebab menurut sejarah yang diketahui oleh orang tersebut, Gajah Mada itu beragama Hindu. Masa Gajah Mada itu berada di pemakaman orang-orang Islam, itu menurut keyakinan atau pengertian orang tersebut. Padahal menurut seorang ustaz dulu yang bercerita bahwa Gajah Mada itu setelah mampu mempersatukan Nusantara ini, di saat itulah Gajah Mada menyatakan diri untuk masuk kepada agama Islam dan pernah menunaikan ibadah haji, diganti nama Gajah Mada itu dengan nama Haji Luqmanul Hakim. Nah, itulah beberapa versi dan cerita-cerita atau kisah-kisah yang pernah saya dengar beberapa tahun yang lewat. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.